Halo anak-anak hebat, salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini anak-anak akan belajar tentang matematika. Belajar dengan materi mengenal sudut. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak nanti akan mengenal tentang sudut. Yang pertama, kemudian yang kedua, anak-anak bisa membuat sudut. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa menghitung sudut. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa sih sudut itu? Ayo, ada yang tahu tidak? Baik, kalau tidak ada yang tahu. Sudut adalah pertemuan dua buah garis yang dititikkan pada ujung garis setiap garisnya. Ya. Atau simpelnya gini deh, pertemuan ujung dua buah garis. Nah, itu sederhananya lah pengertiannya. Pertemuan dua ujung garis itu seperti apa sih maksudnya? Nah, anak-anak, Bapak ilustrasikan menggunakan jari ya. Ilustrasikan, tapi nanti Bapak akan informasikan seperti apa sih sudut itu. Nah, anak-anak misalkan ini dua buah garis ya. Ini dua buah garis. Kemudian setiap garis ini memiliki ujung, ini ujungnya dan ini juga ujungnya. Kemudian pertemuan kedua buah garis yang bertitik pada masing-masing ujungnya. Nah, seperti ini. Ini akan membentuk sudut ya. Anak-anak biasa mungkin kalau misalkan bermain dengan jari A, kemudian B dan segalanya ya. Nah, itu adalah sebetulnya pertemuan kedua ujung atau pertemuan ujung kedua buah garis atau lebih ya. Biasanya sih kalau untuk menentukan sudut hanya cukup dengan dua buah garis saja sudah bisa menemukan sudut. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu anak-anak. Nah, sebetulnya sudut itu ada berapa macam ya? Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak? Sudut itu ada berapa macam? Baik, anak-anak, sudut itu dibagi menjadi 3 macam ya. Ada 3 macam sudut itu. Yang pertama adalah sudut runcing. Sudut runcing itu yang memiliki derajat lebih kecil. Sedangkan yang kedua adalah sudut tumpul. Sudut yang memiliki derajat yang lebih besar. Seperti apa sih derajatnya? Nanti akan Bapak ilustrasikan ya dalam sebuah gambar. Kemudian dan yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku hanya memiliki 1 derajat, yaitu 90 derajat. Ya, bentuknya siku-siku itu adalah hanya memiliki 90 derajat. Di sudut yang lain sebetulnya masih ada juga ya besaran derajatnya, tapi kalau yang disebut sudut siku-siku itu merupakan sudut yang memiliki sudut derajat sebesar 90 derajat. Nah, supaya tidak lebih membingungkan ya, kita ilustrasikan saja ya melalui sebuah gambar, dan Bapak juga akan mengajarkan bagaimana sih cara membuat sudut yang baik dan benar itu. Nah, tapi sebelumnya akan Bapak berikan apa sih yang harus kita gunakan untuk menggambar sudut ya? Alat-alat apa saja sih yang kita pergunakan untuk membuat sudut itu? Nah, yang pertama adalah kita harus punya, yang jelas ya, kalau kita membuat sebuah sudut itu yang pertama harus kita punya adalah busur derajat ya. Busur derajat itu seperti apa? Seperti ini nih ya. Kemudian yang kedua adalah penggaris. Penggarisnya mau seperti apa bebas ya, mau penggaris besi, mau penggaris plastik, atau penggaris yang seperti apa bebas. Yang penting bisa digunakan untuk membuat sebuah garis. Kemudian yang ketiga adalah alat tulis yang lain, yaitu bolpen boleh, pensil juga boleh, atau juga pena juga boleh. Tapi yang akan Bapak gunakan adalah untuk membuat contoh ini adalah menggunakan spidol. Lalu bagaimana cara kita membuat sudut? Yuk anak-anak, kita simak cara membuat sudut berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah alat-alat yang kita perlukan ya. Ada busur derajat, kemudian alat tulis, alat untuk menulis. Nanti yang akan Bapak gunakan adalah spidol. Bapak siapkan juga pensil. Dan yang ketiga adalah penggaris.
Dan media untuk menggambarnya Bapak sudah sediakan kertas HVS ya. Kemudian langkah-langkahnya cara membuat sudut itu seperti apa ya? Kita simak ya. Langkah yang pertama adalah kita pertama kali membuat sebuah garis sembarang dulu ya. Kita buat garis sembarang seperti ini. Sembarang aja. Oke. Nah. Oke, sudah seperti itu. Kita sisihkan dulu penggarisnya. Oh iya, anak-anak sebelum Bapak lanjutkan lagi, Bapak jelaskan sedikit ya. Nah, mudah-mudahan sebentar, kurang fokus ya. Oke. Sorry, kurang fokus sebentar. Coba. Nah, di sini ada dari 0 sampai 180 derajat. Atau kebalikannya di sini ada 0 sampai 180 derajat. Sama saja sih, itu hanya bolak-balik saja ya. Yang penting adalah nanti anak-anak harus bisa memahami. Kemudian anak-anak ketika anak-anak membuat sudut, jangan lupa diawali dari garis yang ini ya. Bukan dari akhir dari busur ini, tapi dari awal garis ini nih. Garis yang hitam ini. Mungkin ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Yang penting sama saja fungsinya ya. Kemudian bagaimana caranya? Kita letakkan di sini sejajar ya, sejajar dengan garis seperti ini. Nah, sejajar dengan garis ini. Nah, harus sejajar. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat garis misalkan atau sudut sebesar 30 derajat. Nah, kita cari angka di sini dari 0. Pak, boleh dari sebelah kiri nggak? Dari sebelah kiri? Boleh, sama saja. Oke, kita coba dari sebelah kiri ya. Oke, kita lihat. Di sini adalah angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya sampai 180. Sedangkan yang di sini adalah mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai 180 derajat. Nah, Bapak akan menggunakan spidol supaya lebih memahami ya, supaya ketika Bapak memberi tanda kalian bisa melihatnya. Nah, misalkan kayak kita sudah punya garis ya, ingat kita sudah punya garis, sebuah garis. Kemudian kita simpan seperti ini. Oke. Nah, namun sebelum ini kita beri tanda titik dulu di sini. Oke, untuk menentukan titik sudutnya nih. Oke, kita tanda titik. Ya, kelihatan ya? Ini ada tanda titik ya. Oke. Kemudian nah, ujung atau pertemuan antara garis melintang dan garis ini ya, atau horizontal dan vertikal harus tepat di titik. Nah, yang di titik ini harus tepat pada titik yang kita tandai tadi. Oke, seperti ini ya. Kemudian misalkan kita membuat sudut sebesar 30 derajat. Oke, 30 derajat. Ini kan 0, 10, 20, 30. Kita kasih tanda sini. Oke, kasih tanda titik. Oke, sudah. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil penggaris. Kita ambil penggaris dari titik sini ke titik sebelah sini, dari titik sini ke titik sini, kita buat garis lurus kita atau kita satukan. Nah, bebas mau panjangnya segimana tapi nggak usah panjang-panjang ya. Nah, inilah yang disebut sudut ya. Sudut. Ini adalah sudut atau lebih tepatnya disebutnya titik sudut. Nah, mudah-mudahan terbaca ya. Oke. Kemudian yang tadi kita buat besaran sudutnya adalah 30 derajat. Nah, ini disinilah besar sudutnya sebesar 30 derajat. Oke, ini biasa disebut juga sudut ini adalah sudut runcing. Kenapa disebut sudut runcing? Karena bentuknya meruncing, oke, atau tajam, ya. Kemudian kita coba membuat contoh sudut yang berikutnya, sudut yang kedua. Oke, Bapak sisihkan dulu yang ini. Sama, kita membuat garis juga boleh, garisnya sembarang ya. Nah, kalau ini Bapak cara yang kedua. Bapak misalkan membuat sudutnya garisnya seperti ini, sembarang. Oke. Nah, kemudian kita ambil busur derajat lagi. Kalau tadi Bapak membuat titiknya di tengah ya, tapi sekarang Bapak akan membuat contohnya adalah
titiknya langsung menggunakan ujung garis, salah satu ujung garis. Bapak akan mengambil salah satu ujung garis, ambil yang sebelah sini ya, garis yang sebelah sini. Oke, nah titik yang ini pertemuan antara garis horizontal dan garis vertikal kita letakkan tepat di ujung garisnya. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian Bapak akan membuat sudut sebesar 110 derajat. 110 derajatnya bukan ngitungnya dari sini ya, bukan dari 180, tapi mulai dari 0. Dari 0 yang sebelah sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Oke. Nah, di angka 110 ini kita kasih tanda titik lagi. Oke. Nah, sudah gambar titik atau kayak kita tanda titik, kita ambil penggaris. Kita satukan antara garis. Titik dengan titik atau ujung garis. Kita satukan. Garis lurus. Nah, akhirnya sudut yang kita temui adalah ini. Sebesar 110 derajat. Ini adalah titik sudutnya yang tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan yang pertama. Kemudian, nah, jika sudut ini melebihi dari 90 derajat, maka sudut ini akan disebut dengan sudut tumpul. Ya, nama sudut ini adalah sudut tumpul. Tadi Bapak sudah jelaskan. Yang pertama ini, oke, ini sebutnya sudut runcing karena memiliki sudut sebesar 30 derajat dan itu kurang dari 90 derajat. Sedangkan yang kedua adalah, nah, sudut yang ini adalah melebihi 90 derajat, makanya disebut sudut tumpul. Oke, Bapak kasih contoh satu lagi. Oke. Sekarang Bapak buat garis lagi satu ya. Bapak pakai ini aja biar nggak terlalu panjang. Oke, buat garis satu lagi. Oke, segitu aja lah ya. Kemudian kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kemudian kita akan membuat sudut. Nah, jangan lupa ini ya, pas di ujung garis. Nah, sekarang Bapak kasih tandanya di sini, Nak. Pas di angka 90. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Bapak kasih tanda sini. Oke, kasih tanda titik. Oke. Kemudian kita satukan karena pendek pakai ini aja ya. Kita pakai busur aja. Nah. Oke, kita satukan. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita membuat berapa derajat besarnya sudutnya? Oke, 90. Nah, dari garis ini ke sini dia memiliki sudut 90 derajat. Nah, 90 derajat inilah yang disebut sudut siku karena memiliki besar sudut 90 derajat ya. Ini makanya disebut sudut siku-siku. Oke. Bisa ya anak-anak membuat sudut siku-siku atau sudut tumpul dan sudut lancip. Oke, kalau bisa nanti kalian coba di rumah ya. Belajar, kemudian nanti kamu praktekkan. Nah, Bapak harap tadi setelah menyimak video yang Bapak contohkan seperti tadi, Bapak harap kalian sudah bisa membuat sudut ya, membuat 3 buah sudut lancip, sudut tumpul, kemudian yang ketiga adalah sudut siku-siku. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan bagaimana cara mencari sudut yang lainnya ya. Nah, tapi Bapak akan menggunakan contoh yang ada di sini aja ya. Yang pertama kita menggunakan sudut ini nih, sudut yang lancip dulu. Bapak menggunakan sudut lancip dulu. Oke. Nah, kita ketahui ya, yang kita ketahui adalah besar seluruh sudut itu jumlahnya adalah
360 derajat. Dari mana 360 derajat ini? Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Oke, kita lihat lagi ke busur derajat ya. Kita lihat busur derajat nih. Busur derajat ini adalah dari angka 0, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 180. Nah, 360 ini berasal dari 2 kali ini. 2 kali 180 derajat. Jadi kalau misalkan ini dalam bentuk lingkaran, ya, busur derajatnya dalam bentuk lingkaran, itu titik 0 kembali ke 0, berputar kembali lagi ke 0, sehingga jumlahnya adalah 360 derajat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita harus mempunyai sebuah patokan ini. Kita harus ingat satu ini. 360 derajat adalah jumlah seluruh sudut. Nah, misalkan ini kita melihat sudut yang sebelah sini ya, nak ya. Oke. Sudut lancip ini dia memiliki, Bapak kasih simbol seperti ini. Ya. Oke, sudut lancip dia memiliki sudut 30 derajat. Nah, ini ya. Ini adalah sudutnya yang sebesar 30 derajat, ini disebut adalah sudut bagian dalam. Oke, ini adalah sudut bagian dalam. Kalau misalkan ditanya sudut bagian luarnya berapa? Nah, sudut bagian luar sebelah mana? Nah, inilah sudut bagian luar. Oke, ini adalah sudut bagian luar. Maaf ya, tulisannya jelek, Bapak sambil video kan. Jadi nggak bisa nulis yang bagus. Nah, cara menghitungnya adalah sederhana sekali anak-anak. Mudah sekali cara menghitungnya. Nah, misalkan dari sudut 30 derajat ini ya, kita sudah ketahui. Sudut luarnya berapa sih sudut yang ada di sini? Caranya adalah kunci sudut adalah, besar sudut seluruhnya adalah 360. Jadi 360 derajat dikurangi sudut dalam dikurangi 30 derajat sama dengan, ayo berapa? Oke, betul. 330 derajat. Nah, ini adalah besar sudut bagian luarnya. Jadi sudut luar ini besarnya adalah 330 derajat. Kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 360. Pinter. Kita coba lagi ya. Coba lagi nih. Oke, menggunakan gambar yang kedua. Oke. Nah, gambar yang kedua ini sama. Yang tadi kita sebut yang bagian di sini adalah sudut dalam, dan yang ini adalah sudut luar. Kita ingat jumlah sudut adalah 360 derajat. Diketahuinya adalah sudut bagian dalamnya 110. Tinggal kita kurangi saja. 360 derajat dikurangi 110 derajat. Ayo, siapa yang bisa? Oke, pinter. Hebat. Jawabannya adalah 250 derajat. Ini adalah besar sudut luar. Oke, besar sudut luar tuh yang ini. Berarti 250 derajat. Oke, bisa ya? Satu lagi deh. Nah, kalau yang ini, nah, sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku, anak-anak nggak perlu bingung lagi, pasti akan jumlah sudutnya akan sama semuanya. Semuanya akan sama. Tidak akan pernah berubah sudut dalam, baik sudut dalam ataupun sudut bagian luar. Ini sudut luarnya ya. Sudut luar. Nah, tinggal kita hitung saja. 360 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan
Ayo, berapa? 270 derajat. Jadi sudut luarnya adalah sudut luar ini ya, 270 derajat. Nah, anak-anak kurang lebih seperti itu cara menggambar sudut, cara menghitung sudut luar, ataupun cara menghitung sudut dalam. Pak, kalau cara menghitung sudut dalam bagaimana? Tinggal kita balik saja. Kebalikannya misalkan ya. Misalkan nih, oke. Bapak gambar satu lagi deh. Bapak gambar satu lagi. Gambarnya bebas ya. Oke. Bapak membuat sudut seperti ini. Bapak buat garis dulu. Oke, Bapak buat garis seperti ini. Kemudian kita buat sembarang aja. Oke, sembarang aja Bapak pengen buatnya di sini deh. Ya, dari kalau menghitung dari sini 0, 10, 20 sampai sini 150 ya. Menghitung 150 derajat. Kita buat garis. Nah, oke. Buat garis seperti ini. Nah, tapi Bapak yang akan kasih informasinya adalah yang di sini ya. Misalnya yang diketahuinya adalah sudut luar. Sudut luar. Oke, sudut luarnya adalah 210 derajat. Berapa sudut dalamnya? Sama caranya ya, anak-anak, sama caranya. Caranya seperti tadi, tinggal kita hitung saja. Tetap sama. 360 derajat adalah jumlah besar sudut keseluruhan dikurangi 210 derajat. Sama dengan berapa? Oke, betul. 150 derajat. Jadi besar sudut ini adalah 150 derajat. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, anak-anak tadi Bapak sudah sedikit menjelaskan bagaimana cara menggambar sudut, kemudian mulai dari awal ya, dari mulai membuat garis, kemudian menghitung berapa sudutnya menggunakan tadi apa alat ini ya, busur derajat. Kemudian kalian juga sudah melihat bagaimana cara menentukan titiknya, dan cara menghitung besar sudutnya juga kalian sudah Bapak kasih tutorial pembelajarannya. Nah, Bapak harapkan anak-anak nanti bisa membuat pembelajaran lagi. Kalian bisa membuat atau sudah mengenal yang namanya cara menggambar sudut, cara menentukan besar sudut, kemudian cara menghitung sudut. Ya, nanti anak-anak simak baik-baik videonya, kemudian kalian coba di rumah bagaimana membuat sudut. Nah, nanti kalian tinggal praktekkan saja. Oke, anak-anak, mungkin penjelasan Bapak kurang maksimal ya, tapi nanti kalau misalkan ke anak-anak ada pertanyaan, boleh langsung bertanya pada Bapak ya. Anak-anak, pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan untuk kalian belajar, dan menambah wawasan kalian untuk mengenal, menggambar, kemudian menghitung besar sudut. Oke ya anak-anak, tetap sehat. Jangan lupa, sekarang ada 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Ingat pesan Ibu. Oke anak-anak, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Bye-bye.